Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Abim Ramadan. Saya seorang penjual pulsa ya. Penjual pulsa dari kota kecil Jawa Timur, yaitu kota Kediri. Dalam video ini saya buat dengan judul Raih 100 Juta Pertama. Dengan tujuan video ini dibuat untuk dokumenter perjalanan seorang anak muda penjual pulsa untuk mencapai kebebasan finansial. Mengapa angka 100 juta itu penting? Angka 100 juta itu penting karena ketika orang sudah mencapai level tersebut, seseorang bisa dikatakan bebas finansial, dalam tanda kutip minimal. Sebab angka 100 juta untuk daerah saya, jika dibandingkan dengan daerah lain itu akan berbeda nilainya. Misal 100 juta di kota Kediri dibandingkan dengan 100 juta di kota Jakarta, itu nilainya akan jelas berbeda. Namun saya tidak akan membahas selebar itu. Kita di sini membahas tentang 100 juta pertama. Kenapa bisa dikatakan minimal bebas finansial? Ketika orang sudah mencapai level tersebut, orang tidak akan memusingkan dengan pengeluaran-pengeluaran kecil. Seperti contoh beli pulsa, beli paket data, bayar listrik, ataupun pengeluaran-pengeluaran kecil lainnya. Sebab ketika orang semisal dia mengeluarkan atau spending senilai 100.000 dari total 100 juta tadi, itu hanya keluar 0,001%. Jika dibandingkan dengan orang yang memiliki finansial 10 juta, maka 100.000 tadi berada di angka 0,01%. Yang kedua, alasan mengapa 100 juta itu penting, karena dengan angka tersebut orang sudah berada di level kedewasaan, terutama tentang uang. Mengapa ada kedewasaan tentang uang? Sebab begini, ketika orang-orang memiliki dana lebih tanpa diikuti dengan pengetahuan di bidang keuangan ya, maka kecenderungan orang tersebut akan spending besar-besaran. Apapun yang dia mau, dia akan beli. Apapun yang dia lihat, dia akan beli tanpa memikirkan backingan keuangan. Namun, ketika orang sudah mencapai angka 100 juta, tidak mungkin kan seseorang yang sudah mencapai angka 100 juta itu termasuk orang yang bodoh? Tidak mungkin. Orang yang sudah mencapai level tersebut, dia tentunya sudah mengalami banyak sekali permasalahan dalam hidupnya, terutama dengan keuangan. Mulai dari pekerjaan yang hilang, bisnis yang bangkrut, ditipu orang, ditipu teman, ataupun kesalahan dalam mengambil keputusan tentang uang. Maka bisa dikatakan angka tersebut 100 juta pertama tadi merupakan angka kedewasaan orang tentang uang. Selanjutnya yang ketiga adalah titik balik dari mindset miskin ke dalam mindset kaya. Bukan berarti 100 juta tadi orang sudah kaya, soalnya kaya itu relatif, kaya itu perspektif individu yang berbeda-beda. Namun bagi saya cukup simpel saja, ketika orang sudah mencapai level 100 juta pertama dalam hidupnya, orang tersebut sudah bergerak dari zona level mindset miskin ke dalam zona level mindset kaya. Mengapa demikian? Kita balik lagi ke alasan yang kedua tentang kedewasaan uang. Kecenderungan orang yang belum mencapai level tersebut, atau bisa dikatakan masih dalam mindset miskin, orang akan berpikir bahwa mencari 100 juta pertama itu sangatlah amat sulit. Karena yang dalam pikirannya itu adalah bekerja, butuh berapa jam, butuh berapa hari, bahkan butuh berapa tahun seseorang dapat mencapai angka 100 juta. Namun berbeda dengan orang yang berada dalam mindset kaya. Untuk mencapai angka 100 juta itu banyak sekali caranya.
baik dari pekerja, baik dari menjual produknya, baik dari investasi, baik dari kontrak, ataupun dari berbagai macam pintu pemasukan keuangan. Jadi dari 3 alasan tersebut, bagi saya 1 juta itu perlu untuk dicapai. Selanjutnya, apakah seorang penjual pulsa seperti saya ini ya penjual pulsa, Anda mungkin sudah tahu lah ya, 5.000, 10.000, keuntungan 1.000, keuntungan 500, atau bahkan ada bon pulsa ya. Kalau di kampung saya itu ada namanya bon, mungkin bisa dikatakan sebagai hutang piutang ya. Ketika ada orang yang hutang kepada kita, yang hutangnya itu mungkin lebih besar ya daripada nilai keuntungan kita sendiri sebagai seorang penjual pulsa, yang memiliki keinginan untuk mencapai 100 juta pertama. Apakah itu mungkin? Apakah itu bisa? Atau itu hanya sebagai angan-angan belaka yang ujung-ujungnya akan sirna ditelan masa? Apakah angka tersebut bakalan bisa tercapai? Menurut Wallace D. Wattles, seorang penulis dari Amerika Serikat yang mengarang buku The Science of Getting Rich pada tahun 1910, beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, apakah diniatkan atau kebetulan, akan menjadi kaya. Sementara mereka yang tidak melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, sekeras apapun bekerja, mereka akan tetap miskin. Dari kalimat tersebut, kita bisa tahu bahwa untuk mencapai level 100 juta pertama, dibutuhkan tindakan dengan cara tertentu, bukan hanya sebatas bekerja keras saja, namun ada cara tertentu. Nah, dalam hal ini, saya mengambil metode yang mungkin sudah familiar dan bahkan banyak dari para penonton yang sudah mengetahui metode tersebut. Metode yang saya gunakan untuk mencapai 100 juta pertama, yakni metode 7 tangga ternak uang. Metode tersebut dicetuskan oleh salah satu influencer dari Indonesia yang bernama Timothy Ronald dan temannya yakni Khalima Sada, untuk membantu rakyat Indonesia mencapai goals finansial yang diinginkan dengan cara yang mudah, efisien, dan fleksibel. Apa saja 7 tangga ternak uang? Yang pertama, 7 tangga ternak uang adalah nabung cash 10 juta. Yakni kita harus punya minimal 10 juta dalam rekening. Yang kedua, lunasin semua hutang kecil ya, hutang-hutang kecil kecuali KPR, karena KPR itu termasuk hutang berkategori besar. Selanjutnya yang ketiga adalah simpan 3-6 bulan dana darurat. Yang keempat, investasi minimal 20% dari pendapatan. Yang kelima, bikin dana pendidikan anak. Yang keenam, lunasin KPR secepat mungkin. Dan yang ketujuh, yakni kekayaan abadi dan berbagi. Nah, dari 7 tangga ternak uang, metode yang dicetuskan oleh Timothy Ronald itu termasuk dari cara tertentu tadi. Dalam video ini, kita akan mulai dari tangga pertama, yakni nabung cash 10 juta. Saya akan melakukan menabung rutin harian 100.000 dalam rekening pribadi saya. Kemudian saya akan investasikan di reksadana pasar uang atau RDPU yang returnnya berkisar antara 5-6% setahun menggunakan aplikasi Bibit. Nabung rutin tersebut akan saya lakukan setiap hari dan akan saya belikan RDPU setiap 1 minggu sekali. Bagaimana caranya kita menginvestasikan hasil tabungan rutin ke dalam RDPU menggunakan aplikasi Bibit? Kita akan sambung di video kita yang berikutnya. Stay tune dan ikuti saya jika kamu berkeinginan yang sama, yakni meraih 100 juta pertama dalam karir hidup.